Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ibu. Ya, hari ini kita ngebahas mengenai identifikasi flavonoid ya, secara kualitatif dan kuantitatif. Oke. Sebelumnya tentang metode ekstraksi kan ya? Iya, Ibu. Oke. Ya. Hari ini kita identifikasi, jadi nanti ada yang kualitatif dan kuantitatif. Jadi nanti di sini ada yang cuma untuk deteksi saja, dia mengandung senyawa flavonoid, sama nanti kita ngitung kadar, gitu ya. Nah, di sini nanti capaian pembelajarannya, jadi kalian nanti bisa menganalisis gitu ya terkait dengan uji kualitatif tadi untuk senyawa flavonoid dengan berbagai reaksi yang spesifik gitu ya, baik reaksi warna ataupun nanti yang pakai KLT gitu, pakai ke pola kromatogram. Kemudian juga nanti kita bisa mengevaluasi kadar gitu ya, atau menganalisis juga terkait dengan kadar flavonoid total gitu yang ada di dalam sampel. Nanti kita pakainya adalah spektro gitu ya, spektrofotometri UV phase. Nah, sebelum kita masuk ke dalam identifikasinya, di sini saya bahas dulu terkait dengan apa namanya senyawa flavonoid gitu kan. Kalau kemarin sudah dijelaskan bahwa senyawa flavonoid itu dia termasuk gitu ya dalam golongan besarnya adalah senyawa fenol gitu. Jadi senyawa fenol itu kan nanti ada fenol sederhana gitu kan. Nah, nanti ada juga yang flavonoid. Nah, di sini untuk yang flavonoid itu biasanya nanti dia sebagian besar itu larut di dalam air gitu ya, atau yang larut di dalam pelarut-pelarut yang sifatnya polar gitu. Untuk kerangkanya nanti, kalau kerangka flavonoid yang kita tahu sebentar. Nah, senyawa flavonoid yang kita kenal kerangkanya itu kan kemarin ada C6, C3 dan C6 gitu kan. Nah, jadi nanti untuk kerangka ini harus kita selalu ingat terkait dengan senyawa flavonoid itu bentuk kerangkanya seperti ini gitu ya, kerangka dasarnya gitu. Berarti nanti ada yang segi 6 yang di cincin A dan cincin B, kemudian ada yang rantai lurus misalnya di C3 di sini yang C, yang di C, atau bisa juga nanti dalam bentuk cincin, berarti dia teroksigenasi gitu ya, ada oksigennya. Nah, kemudian kita lihat lagi selanjutnya. Nah, untuk identifikasi yang secara kualitatif itu berarti kita cuman melihat apa namanya eh, ada atau tidak ada gitu ya senyawa flavonoid. Tapi kita nggak tahu berapa banyak atau jumlah dari flavonoidnya tadi yang ada di dalam tanaman tadi gitu. Jadi nanti kalau di sini kita bisa menggunakan reaksi-reaksi warna ataupun bisa juga nanti itu menggunakan kromatografi gitu ya. Kromatografi lapis tipis misalnya. Nah, nanti di sini atau KLT. Nah, biasanya nanti kita yang biasa kita lakukan itu biasanya kita uji menggunakan sinoda gitu ya. Nah, uji sinoda itu biasanya nanti kita menggunakan yang namanya magnesium. Jadi magnesium nanti dalam suasana asam gitu ya, nanti akan terbentuk hidrogen di situ. Nah, hidrogen itulah yang nanti akan bereaksi dengan senyawa apa namanya yang ada di dalam flavonol, flavon maupun yang flavanonnya itu tadi yang nanti akan membentuk warna yaitu eh,
orange sampai dengan warna merah gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang reaksi yang lainnya, yaitu kita bisa menggunakan reaksi-reaksi basa, gitu ya. Jadi nanti kalau reaksi-reaksi basa, misalnya kayak KOH ataupun NaOH, gitu. Nah, itu biasanya nanti dia memberikan warna kuning, gitu. Nah, warna kuning ini kalau kita tambah nanti apa namanya hasil yang kita dapat tadi, misalnya itu ya pembentukan warna kuning ini tadi pas kita tambahkan dengan asam encer misalnya misalnya kayak HCl ataupun H2SO4 maka dia warnanya akan hilang gitu ya jadi tidak berwarna. Nah, kemudian juga ada yang kita menggunakan yaitu FeCl3. Jadi kalau pakai FeCl3 itu nanti dia biasanya adalah Fe itu kan nanti ada logam ya. Nah, ini nanti akan bereaksi gitu kan dengan eh, apa namanya gugus yang ada di dalam flavonoid tadi gitu. Nah, biasanya dia bereaksi dengan kan flavonoid itu kan ada yang namanya gugus kayak fenol di dalamnya gitu kan. Yaitu hidroksil yang OH-nya itu OH fenol. Jadi kalau kita lihat bahwa struktur fenol itu kan ada aromatisnya, gitu kan, yang C6 itu tadi, plus ada nanti itu OH di situ, itu. Nah, OH itulah yang nanti akan bereaksi dengan Fe-nya tadi, sehingga dia akan memberikan warna yaitu hijau kehitaman ataupun nanti warna biru gelap, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan menggunakan reaksi zinc HCl. Nah, kalau yang ini adalah lanjutan dari yang sinoda tadi, gitu ya. Kalau sinoda tadi dia pakainya magnesium, kalau yang di sini nanti magnesiumnya diganti menjadi zinc, gitu ya. Nah, ini nanti akan terjadi reaksi reduksi sehingga dia nanti akan membentuk warna yaitu merah sampai dengan violet. Nah, itu nanti untuk reaksi-reaksi warna gitu ya. Kalau kita mau deteksi senyawa-senyawa flavonoid tadi yang ada di dalam tumbuhan. Nah, berikutnya adalah penggunaan TLC. TLC atau KLT ya kalau dalam bahasa Indonesia itu KLT kromatografi lapis tipis. Nah, untuk kromatografi lapis tipis itu biasanya nanti kita pisahkan senyawa flavonoid tadi itu menggunakan silika gel gitu. Jadi nanti plat silika gel atau lempeng silika gel itu nanti kita gunakan sebagai fase diamnya. Sedangkan nanti fase geraknya, yaitu solvennya atau pelarutnya, itu kita bisa menggunakan etil asetat dengan asam format dan air gitu ya. Tapi biasanya agak cukup jarang kita kombinasikan dengan air karena dia kalau air itu kan dia bikin apa namanya plat silika gelnya itu tuh gampang mengelupas gitu. Nah, kemudian jadi kita bisa menggunakan reagen-reagen ataupun solvent gitu ya, fase gerak yang berbeda itu juga boleh. Tapi tergantung nanti terkait dengan pemisahan yang terjadi gitu. Jadi kalau pakai KLT itu kan kita harapkan adalah pemisahan gitu kan untuk senyawa-senyawanya tadi. Jadi pastikan bahwa pemisahannya tadi sempurna gitu ya. Jadi selain dari pemilihan pelarut yang sesuai, itu juga dipengaruhi oleh rasionya atau perbandingan dari si pelarut atau fase gerak yang kita pakai tadi gitu. Nah, kemudian kalau misalkan untuk senyawa flavonoid tadi kalau misalkan dia tidak terlihat gitu ya pas di cahaya tampak, maka kita bisa menggunakan bantuan dari sinar UV gitu. Jadi nanti di sinar UV bisa pakai yang 254 nanometer ataupun yang 366 nanometer gitu. Nah, atau kalau misalkan juga tidak tampak di sinar UV tadi, kita bisa menggunakan reagen semprot. Jadi nanti reagen semprot yang kita bisa pakai itu bisa pakai AlCl3 yang nanti memberikan warna yaitu fluoresensi berwarna kuning atau nanti menggunakan sitoborat. Sitoborat itu nanti yang menghasilkan warnanya itu fluoresensi hijau kekuningan gitu. Itu untuk membedakan antara AlCl3 ataupun sitoborat yang kita pakai gitu ya. Nah, di sini
Contohnya seperti ini. Jadi ini ada di FHI, kita bisa lihat untuk bawang merah, itu ya, umbi lapis bawang merah. Nah, umbi lapis bawang merah ini tadi, kalau kita lihat di kromatografi lapis tipis, itu biasanya nanti fase geraknya tadi, itu yang dipakai adalah toluen, kemudian aseton, dan asam format. Perbandingannya adalah 6:6:1 gitu ya. Berarti toluennya 6, asetonnya 6, dan satunya adalah asam format. Nah, kalau misalnya kalian menggunakannya 7 mili, berarti cukup 6 mili, 13 mili, berarti 6 mili untuk toluennya, terus 6 mili untuk asetonnya, dan 1 mili untuk asam formatnya. Nah, kemudian fase diam yang dipakai adalah silika gel 60 F254 gitu ya. Nah, di sini nanti larutan pembanding yang kita pakai adalah quercetin 0,1% dalam etanol. Berarti nanti kita buat quercetinnya tadi konsentrasinya adalah 0,1% di dalam etanol gitu ya. Jadi etanol itu adalah pelarut yang kita gunakan untuk melarutkan si quercetin tadi. Untuk membuat quercetin itu kan dia bentuknya serbuk gitu ya. Kalau misalkan bentuk serbuk ini tadi kita bisa eh, larutkan gitu ya nanti dengan etanol untuk mendapatkan larutan pembanding dengan konsentrasi 0,1% gitu. Nah, kemudian volume penotolannya adalah 80 mikroliter dan nanti itu untuk larutan uji, sedangkan yang 10 mikroliter itu untuk larutan pembanding. Nah, di sini nanti deteksi kita bisa menggunakan sitoborat ya. Sitoborat itu biasanya nanti kita harus panaskan di suhu 100 derajat Celcius gitu ya. Nah, nanti pemanasan itu bisa tergantung gitu ya. Jadi nggak mesti kamu panasin selama 30 menit ataupun 15 menit gitu ya, atau 5 sampai 10 menit gitu. Jadi nanti tergantung dari kemunculan bercaknya itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya bercaknya udah muncul di 5 menit ya udah gitu ya. Jadi nanti kita langsung amati di UV 366 gitu. Nah, nanti yang terlihat adalah seperti pada gambar itu. Di sini ada gambar. Nah, kita bisa lihat bahwa S itu adalah simplicia, berarti simplicia umbi lapis bawang merahnya tadi. Kemudian yang P adalah pembandingnya, yaitu si quercetin atau standar yang kita pakai, gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa pembanding itu murni cuma satu bercak yang muncul, gitu ya. Berarti ini kan kemurniannya tinggi, gitu kan. Berarti emang adanya cuma satu, gitu kan. Kecuali kita lihat lagi pada sampel. Pada sampel itu sangat banyak sekali bercak yang muncul. Berarti kan senyawanya yang ada gitu ya di dalam ekstrak ini tadi, di dalam simplicia ini tadi ada cukup banyak gitu kan, cukup banyak untuk senyawa-senyawa terkandungnya gitu ya. Nah, berarti nanti kita lihat karena kita tadi punya pembanding gitu kan dengan quercetin, berarti nanti kita bandingkan bercak yang sama dengan RF yang sama gitu ya. Jadi nanti untuk nilai RF ini tadi kita bisa menghitung dari titik tengah itu, titik tengah dari nodanya ini tadi, bercaknya ini tadi sampai dengan yang batas penotolan sampai dengan titik tengah dari bercaknya itu adalah eh, nilainya gitu ya. Terus nanti dibagi dengan nilai dari pas kita notol sampai dengan batas atas kita berhenti untuk proses elusinya gitu. Jadi nanti proses elusi berarti sampai di sini misalnya, nah nanti diukur pakai penggaris dari sini ke sini berapa senti, kemudian dari sini sampai ke sini itu berapa senti gitu. Jadi nanti kita bisa tahu nilai RF-nya ini tadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini dari 8 bercak yang muncul pada simplicia gitu kan, ternyata ada satu bercak yang serupa, mirip dengan yang ada pada pembanding yaitu quercetin gitu. Nah, kita lihat bahwa di sini bercaknya berwarna kuning kehijauan gitu ya, kehijau kekuningan. Nah, di sini berarti kita lihat warna bercaknya sama, kemudian nilai RF-nya pun itu sama gitu ya, 0,5 nilai RF-nya ini tadi gitu. Berarti kita bisa menyatakan, kita bisa simpulkan bahwa senyawa apa namanya
Simplicia untuk umbi lapis bawang merah ini dia mengandung senyawa quercetin, gitu ya. Itu untuk kesimpulan dari si KLT dari senyawa dari Simplicia umbi lapis bawang merah ini tadi, gitu dengan pembanding quercetin. Nah, nanti berbeda lagi dengan yang lain-lain gitu ya. Nanti kita lihat misalnya ada apa saja gitu kan. Nah, itu nanti bisa kalian lihat di Farmakope Herbal Indonesia ya. Nah, kemudian untuk yang kuantitatif, kalau yang kuantitatif itu biasanya nanti kita bisa mengukur menggunakan UV-Vis, spektrum. Jadi nanti bisa pakai spektrofotometri UV-Vis ya. Kita bisa menggunakan standar yang dipakai. Biasanya untuk flavonoid itu ada quercetin maupun rutin. Jadi nanti disesuaikan senyawa yang dikira-kira yang ada di dalam sampel kita tuh yang mana gitu, yang quercetin kah atau yang rutin kah gitu. Nah, di sini nanti biasanya kita ukur serapannya itu pada panjang gelombang 510 nanometer. Tapi biasanya nanti kan kita harus lakukan optimasi panjang gelombang dulu gitu ya, nanti untuk kita ngelihat. Nah, nanti dari situ kita bisa tahu ada apa namanya untuk metodenya itu kita bisa menggunakan metode ALCL3 gitu ya. Nah, selain pakai spektrum, kita juga bisa menggunakan KCKT. Kalau KCKT itu bisa pakai detektornya adalah yang UV, ya. Kalau UV kan dia cuma sampai 380 ya, 380 nanometer panjang gelombangnya. Nah, nanti kalau DAD itu dioda, array dioda itu biasanya dia bisa sampai 600. Jadi panjang gelombangnya dari 190 sampai 600 nanometer gitu ya, lebih panjang dibandingkan dengan UV tadi gitu. Nah, di sini nanti sama kita bisa menggunakan standarnya adalah rutin ataupun quercetin. Jadi nanti kalau KCKT itu biasanya tergantung kolom yang kita pakai gitu ya. Nah, untuk senyawa flavonoid itu biasanya kita menggunakan kolom yang panjang, itu biasanya nanti kita pakai C18. Kemudian nanti kita bisa elusi menggunakan apa namanya campuran antara metanol dengan air gitu ya. Jadi gradien ya di situ. Nah, kemudian nanti kita juga bisa KCKT kita apa namanya lanjutin gitu dengan LCMS. Jadi nanti namanya LCMS. Jadi ada spektrofotometri massa gitu ya, Mas. Jadi nanti di sini kalau yang spektrofotometri massa itu biasanya nanti kita melihat adalah apa namanya massa ya, fragmen-fragmen dari si massa yang ada pada senyawa-senyawanya tadi gitu. Jadi nanti di sini yang kita amati adalah massanya. Jadi nanti ada hitungan, ada nomor-nomornya gitu ya. Nah, nomor-nomor itulah yang nanti kita bisa lihat gitu ya untuk senyawa-senyawanya ini tadi gitu. Jadi biasanya kalau pakai LCMS itu biasanya lebih terlihat gitu ya senyawa-senyawa yang spesifiknya tadi gitu. Nah, ini untuk yang penetapan kadar yang flavonoid total, ini ada di FHI, kalau misalnya kalian lihat gitu ya. Nanti ada dua metode. Metode yang pertama itu kita biasanya menggunakan AlCl3 atau aluminium klorida 10%. Yang cara kedua itu nanti kita bisa menggunakan yang apa ya, 24 di hidroksi mana ya? Oh enggak, saya masukin di sini ya. Nanti ada yang cara kedua, saya lupa. Nah, itu nanti kalian bisa lihat di FHI gitu ya, yang metode metode kedua. Cuman yang paling sering dipakai itu adalah yang metode pertama ini gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita udah melakukan semua yang tadi gitu kan, terus kita mau melihat berapa sih kadar yang ada gitu ya. Misalnya kita kan udah deteksi tadi pakai yang kualitatif. Oh, ada nih senyawa flavonoidnya gitu kan. Secara kasarnya tuh ada gitu. Nah, nanti untuk kita melihat apa namanya kadarnya, jumlahnya, berapa banyak sih jumlah yang ada dalam senyawa flavonoid yang ada di dalam sampel kita tadi atau simplicia kita tadi. Nah, itu kita bisa menggunakan pakai metode ini tadi, gitu. Jadi nanti kita harus bikin larutan uji, kemudian larutan ujinya tergantung kita punyanya simplicia atau ekstrak, gitu. Kemudian kita harus buat larutan pembanding dan prosedur kerjanya kita harus ikuti gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita punya sampelnya dalam bentuk simplicia,
berarti nanti simplicianya itu kita harus ekstraksi dulu gitu. Sehingga nanti baru kita bisa buat konsentrasi dari apa namanya sampel yang simplicianya ini tadi gitu. Nah, kemudian juga nanti kalau yang larutan ujinya dalam bentuk ekstrak, maka ekstrak ini nggak perlu kamu ekstraksi. Jadi nanti tinggal kamu tambahkan dengan pelarutnya saja gitu. Misalnya kita timbang 0,2 gram ekstraknya tadi gitu kan. Kemudian kamu tambahkan dengan etanol 25% gitu. Nah, nanti ini kan biasanya untuk rata-rata kan ekstrak ada yang larut, ada yang enggak gitu kan. Ada yang kelarutannya agak lama gitu. Makanya kan nanti kita bisa aduk dulu selama 30 menit sampai pakai pengaduk magnetik sampai kita yakin bahwa dia itu benar-benar apa namanya eh, larut sempurna gitu ya. Nah, nanti kita bisa saring gitu menggunakan apa namanya kertas saring, kemudian nanti kita masukkan ke dalam labu ukur 25 mili gitu. Nah, nanti ini tergantung ya kita mau bikin berapa konsentrasinya tadi gitu. Jadi kalau misalnya 0,2 gram dalam 25 mili berarti kan kemungkinan ada berapa tuh? 400 ya, 400 ppm gitu. Nah, kemudian nanti ada lagi kita bikin larutan pembanding. Larutan pembanding ini digunakan biasanya untuk membuat kurva kalibrasi gitu. Jadi nanti untuk kita dapatin namanya persamaan regresi linearnya tadi gitu. Jadi nanti larutan pembanding itu harus dibuat dalam berbagai kadar gitu. Biasanya 5 sampai 6 konsentrasi gitu kan. Kalau di sini kan cuma 4 ya. Nah, jadi nanti kita bisa tambahkan lagi 5 sampai 6 konsentrasi. Sehingga nanti hasil yang pas kita tarik gitu kan, itu tuh benar-benar mendekati semua gitu ya titik-titiknya tadi. Dan apa namanya benar yakin kita bahwa 99% misalnya 90% ke atas bahwa dia memang linier gitu ya untuk apa namanya larutan pembandingnya ini tadi. Nah, larutan pembanding itu yang tadi bisa quercetin, bisa juga rutin gitu ya untuk pembandingnya. Nah, kemudian kalau udah selesai nanti semua udah dibikin, maka nanti untuk prosedur kita penetapan kadarnya gitu ya, untuk kita melakukannya ke dalam spektrumnya itu tadi untuk dapatin datanya gitu ya, itu biasanya nanti kita pipet gitu ya sebanyak 0,5 mili larutan ujinya tadi gitu. Nah, nanti sama yang lain juga yang larutan pembanding gitu ya, itu juga nanti masing-masing kita pipet. Nanti kita masukkan ke dalam wadah yang berbeda-beda gitu ya sesuai dengan misalnya tadi oh yang ini wadah yang pertama itu untuk larutan uji, kemudian wadah yang berikutnya itu nanti untuk larutan pembanding yang konsentrasi 100, nanti konsentrasi 75, 50, 25 gitu ya. Jadi nanti berbeda-beda gitu untuk si konsentrasi untuk wadahnya sendiri gitu. Jadi tidak boleh digabung. Nah, nanti masing-masing itu tadi kita tambahkan, biasanya kan kita pakainya itu adalah eh, apa namanya vial kecil itu kita pakai. Nah, nanti kita masukkan ke dalam vial-vial tadi untuk masing-masingnya tadi. Nah, kemudian habis itu baru kita tambahkan masing-masing vial tadi itu dengan 1,5 mili etanol, 0,1 mili aluminium klorida yang 10%, kemudian nanti ada natrium asetat 1 molaritas, dan nanti itu ada lagi yaitu 2,8 mili air gitu. Jadi untuk prosedur penetapan kadar flavonoid total ini tinggal ngikutin yang dari FHI ini aja. Nah, nanti kita bisa kocok pakai vortex biasanya eh, se- sekitar sekitar 5 detik gitu ya sampai 10 detik. Kemudian nanti baru kita diamkan selama 30 menit di suhu ruang gitu. Berarti kan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, nanti di sini baru masing-masing itu kita ukur serapannya pada panjang gelombang serapan maksimumnya tadi. Karena tadi kita udah optimasi panjang gelombang, maka otomatis nanti itu yang dapat misalnya yang maksimumnya berapa gitu ya. Nah, nanti itu kita buat di sini berarti panjang gelombang berapa gitu ya. Misalnya tadi 530 berarti nanti panjang gelombang yang kita selalu pakai adalah 530 nanometer. Itu berdasarkan kalau misalnya hasil dari apa namanya optimasi
optimasi dari panjang gelombangnya gitu. Nah, nanti kita lakukan pengukuran belangko juga ya, sama belangko tuh yang tanpa larutannya, larutan uji gitu ya, ataupun larutan pembanding. Jadi cuman pelarutnya saja yang digunakan, atau bisa juga ditambahkan dengan reagen-reagennya tadi. Nah, nanti habis itu baru kita hitung, nanti kan dapat serapan tuh dari spektrumnya. Nah, nanti dari situ kita bisa hitung kurva kalibrasinya, gitu ya. Kita buat kurva kalibrasi, berarti kan kurva kalibrasi itu kan konsentrasi terhadap absorbansi, gitu ya, absorbansi atau serapan, gitu. Jadi nanti kita tarik titiknya, gitu ya, tarik dapat garis linearnya, dapat garis linear dari situ kita bisa dapat persamaan regresi linearnya tadi, gitu. Nah, nanti dari situlah kita bisa menghitung kadar larutan ujinya tadi, gitu ya. Nah, ini nanti untuk perhitungan kadar, ini berarti dari ini kalau dia dalam bentuk persentase, berarti nanti kadar dari larutan, konsentrasi dari larutan pembanding yang diperoleh dari yang CP ini diperoleh dari persamaan regresi linear, kemudian AU, AP gitu ya, ini serapan larutan uji dan serapan larutan pembanding, dikali dengan V-nya itu adalah volume larutan uji sebelum pengenceran tuh berapa mili yang kamu masukin. Kemudian baru dikali dengan faktor pengenceran dibagi dengan bobot bahan ujinya tadi. Kalau misalnya kamu dalam bentuk simplisia atau dalam bentuk ekstrak gitu ya, itu bobotnya berapa yang kamu timbang gitu. Sampai dengan koma-koma di belakangnya. Itu harus masuk gitu ya. Baru nanti dikali 100 baru kita dapat nanti dalam persentase untuk nilai flavonoid totalnya ini tadi gitu, kadarnya gitu ya. Nah, ini contoh dari penelitian misalnya dia itu ada fraksi etil asetat Caesalpinia. Jadi dia nimbang 100 miligram. Kalau lebih kurang 100 miligram gitu kan. Nah, nanti kalian timbang sampai dengan koma-koma belakangnya itu dicatat gitu. Karena itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari si apa namanya absorbansinya ataupun kadarnya nanti gitu. Jadi nanti di sini sampelnya berarti kita timbang 100 miligram. Kemudian kita masukkan ke dalam labu 10 mili, ya, labu ukur yang dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili, kemudian ditambahkan etanol, berarti kan sampai batas, gitu ya, sampai batasnya itu adalah si 10 mili ini tadi. Maka otomatis kita akan dapat sampelnya, gitu ya, apa namanya konsentrasi sampel yang kita dapat adalah 10.000 ppm atau 10.000 mikrogram per mili, gitu. Nah, nanti yang misalnya kalau sampelnya ini tadi kita ambil 5 mili, terus kita encerkan dengan etanol, gitu ya, di dalam labu ukur 10 mili, maka nanti yang kita ambil tadi, kok ini 2,5, berarti nanti kalau di sini berarti ini 2,5 ya, ini bukan 5 mili, berarti ini 2,5, yang di sini, nah 2,5 mili ini kita bagi dengan 10 mili gitu ya. Untuk labunya ini tadi 10 mili, ini yang kita ambil adalah 2,5 mili gitu. Dan nanti dikalikan dengan konsentrasi dari si ininya tadi, yang konsentrasi induknya. Jadi nanti kita dapat pengencerannya adalah 2.500 mikrogram per mili gitu ya. Jadi ini menggunakan rumus pengenceran gitu ya, A1 gitu kan. Kemudian nanti C1 gitu kan. Nah, kemudian nanti di sini selanjutnya adalah dari masing-masingnya ini tadi karena dia pakainya microplate bukan yang pakai spektrum gitu ya. Nah, nanti ini kalau pakai spektrum kita juga bisa sama. Jadi nanti kita masukkan ke dalam tadi vial-vial tadi gitu kan, vial-vial itu tadi kita masukkan ini sampel yang ini tadi, yang 2.500 ppm ini tadi, diambil 50 mikroliter, kemudian ditambah AlCl3, etanol, natrium asetat gitu ya. Kemudian kamu kocok tadi berapa detik gitu kan, terus habis itu didiamkan 30 menit gitu. Nah, nanti kita bisa dapat gitu ya. Baru nanti kita ukur ini ukur di spektrumnya tadi gitu ya. Setelah 30 menit
masa inkubasinya ini tadi gitu. Nah, nanti di sini konsentrasi akhir dari yang ini tadi berarti kita dapat adalah 568,2 mikrogram per mili gitu. Nah, untuk faktor pengencerannya berarti karena faktor pengenceran itu kan sepernya gitu ya. Berarti seper dari yang kita ambil tadi gitu. Jadi nanti kita hitung berarti dapat adalah 17,6 kali untuk faktor pengencerannya tadi gitu. Jadi nanti misalnya kayak kamu ngambil 1 mili terus masukin ke dalam labus terus ditambahkan etanol 10 mili gitu kan. Berarti kan 10/1 gitu ya. Itu faktor pengencerannya tuh kayak gitu. Berarti nanti faktor pengencerannya adalah 10 gitu ya. Jadi volume akhirnya itu dibagi dengan volume awalnya gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini ini contoh untuk pengenceran. Jadi nanti tadi misalnya kamu bikin larutan induk 200 ppm. Berarti kamu harus nimbang 10 miligram, kemudian kamu masukkan ke dalam labu, ukurnya adalah 50 mili. Bisa juga menggunakan labu ukur yang berbeda, tapi nanti tergantung di sini ini akan berbeda juga, gitu ya, mengikuti. Pokoknya yang penting kamu dapat 200 mikrogram per mili, gitu. Nah, ini adalah larutan induk yang nanti kamu encerkan ke dalam berbagai labu ukur, ya. Kalau dia pakainya kan labu ukurnya 10 mili, jadi berapa mili yang harus diambil di pipet si larutan induknya ini tadi untuk mendapatkan pengenceran 10, 20, 40, 80, dan 160 mikrolit apa namanya ppm ini tadi gitu. Jadi nanti dapat segitulah yang kamu bikin gitu ya. Nah, di sini nanti misalnya kalau udah kita uji gitu ya pakai spektro tadi gitu, maka nanti kamu dapat adalah serapan gitu kan, serapan dari masing-masing konsentrasi dari si pembandingnya itu tadi, itu quercetin. Nah, di sini nanti ada 3 kali pengulangan. Ini pengulangan pertama, kedua, dan ketiga, itu ya. Dan ini adalah belangko, belangkonya ini pertama, kedua, dan ketiga, gitu. Nanti tinggal dikurangi aja yang pertama dengan yang pertama dari belangkunya dikurangin, kemudian nanti dirata-ratain semuanya, dirata-ratain dapatnya berapa, gitu ya. Nah, nanti rata-rata belangko juga sama, dapatnya berapa, nanti tinggal dikurangin 0,077 dikurang 0,035 gitu. Nanti dapat serapan bersihnya tadi. Nah, nanti kalau udah selesai baru kita hitung SD dan KV-nya gitu ya. SD ini untuk kita mengetahui penyebaran datanya tadi, apakah terlalu besar atau kecil gitu ya. Kalau KV itu tuh kita mau melihat keterulangannya gitu, presisi atau tidak gitu ya. Itu untuk kita ngeceknya. Nah, ini kurva kalibrasi, jadi konsentrasi terhadap absorbansi, gitu ya. Jadi nanti dari situ kita tarik garis linearnya, kita dapat persamaan regresinya, gitu. Kalau di sini R kuadratnya adalah 0,9965, lumayan ya. Seharusnya kan dia mendekati 1, berarti 0,9999, itu yang paling bagus, gitu. Berarti kan kalau kita bisa lihat di sini kan 0,9965. Kenapa? Karena ini ada data yang agak melenceng, nggak kena kan di garis lurusnya ini tadi, gitu. Jadi cukup jauh, gitu ya. Makanya tidak begitu bagus untuk nilai R-nya ini tadi. Nah, kemudian ini tadi nanti dari situ, dari yang tadi nanti kamu hitung pengencerannya berapa, kemudian nanti kamu hitung kadar flavonoid totalnya, konsentrasinya, gitu ya. Konsentrasi itu tadi didapat dari persamaan regresi linear, berarti kan misalnya Y sama dengan 0,0043 X dikurang 0,0114, maka Y itu adalah serapan, sedangkan X adalah konsentrasinya. Berarti yang kita cari adalah nilai X ini tadi, gitu ya. Berarti X sama dengan Y dikurang Y ditambah 0,0114 dibagi dengan 0,0043 gitu ya. Itu nanti kita dapat konsentrasinya. Kita tinggal masukin ke sini, kemudian udah dapat konsentrasi ini, maka nanti kita masuk ke dalam rumus kadar itu. Untuk kadar flavonoid berarti tadi konsentrasi flavonoid tadi kita kalikan dengan faktor pengenceran, kemudian dikalikan dengan volume larutan induknya tadi. Baru nanti kita bagi dengan massa sampelnya itu tadi gitu ya. Jadi nanti kita dapat konsentrasi atau kadar dari si flavonoidnya tadi dalam kesetaraan quercetin gitu ya. Jadi nanti dalam satuan yaitu miligram
quercetin ekuivalen per gram sampel. Kalau sampel kamu dalam bentuk simplicia kering berarti per gram simplicia kering, atau kalau misalkan dalam bentuk ekstrak berarti per gram ekstrak gitu ya. Jadi nanti tergantung ininya kamu, sampelnya kamu apa gitu. Jadi ini contoh perhitungan dari senyawa untuk perhitungan kadar dari senyawa flavonoid yang tadi gitu ya, dari rumus yang tadi, dari persamaan regresi linear yang tadi itu kita dapat. Kemudian nanti kita masukkan ke dalam rumusnya ini tadi, nanti kita dapat sekitar kadar flavonoid totalnya adalah 149,48 miligram quercetin ekuivalen per gram kalau ini kan fraksi ya, per gram fraksi gitu ya. Itu nanti untuk perhitungan kadar dari yang ini tadi gitu. Jadi nanti ini kan ada yang sampelnya bisa sampel fraksi heksan, fraksi etil asetat ataupun fraksi yang metanol gitu. Jadi nanti ini saya yang kasih yang contoh ini adalah yang apa nih? Bentar. Ini contohnya berarti yang fraksi etil asetat ya, yang 149 yang ini itu yang pertama gitu. Jadi nanti kamu dapat kadarnya masing-masing gitu kan. Pokoknya setiap pengulangan minimal itu biasanya 3 kali gitu ya, 3 kali pengulangan. Dan biasanya kita maunya itu adalah SD-nya itu sekecil mungkin gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu besar dan nilai KV-nya juga sekecil mungkin gitu. Jadi biasanya di bawah 2% untuk SD-nya itu ya, KV-nya juga sama itu. Karena kalau udah KV-nya terlalu tinggi itu berarti otomatis tidak presisi untuk apa namanya perhitungannya tadi. Kalau kita lihat kan bisa kelihatan dari sini ya, dari apa namanya dari serapan yang dihasilkan juga kita bisa melihat itu kan 0,039 kemudian 0,038 terus tiba-tiba ada 0,026 gitu ya. Berarti ini kita udah bisa tahu gitu kan ini tidak bakalan terlalu presisi gitu ya. Presisinya pasti akan jauh dan pasti akan besar itu. Karena juga nanti pas kita hitung kadarnya juga itu kelihatan. Yang satu 5,136, yang keduanya 5,034 dan yang ketiganya 3,811. Cukup jauh gitu ya. Yang ini kan cukup dekat ya 5,1, 5,0 tapi tiba-tiba melenceng ada yang 3,8 gitu. Berarti kan cukup jauh angkanya. Berarti nanti kita bisa melihat bahwa nilai SD-nya akan cukup tinggi dan nilai dari si apa namanya KV-nya juga besar gitu ya. Jadi 15,8 itu. Jadi cukup besar, berarti cukup jauh dan dia tidak presisi gitu ya untuk apa namanya perhitungannya ini tadi gitu. Berarti kita bisa kalau misalnya kita pas penelitian gitu kan, kita nemu yang seperti ini kita bisa ulangi lagi gitu ya. Jadi berarti kan misalnya 4 sampai 4 kali, 5 kali gitu ya, sampai kita dapat mendekati semua gitu untuk angka-angkanya ini tadi. Gitu ya. Jadi ini salah satu contoh untuk yang perhitungan kadar untuk flavonoid total gitu. Oke, ada yang mau ditanyain sampai di sini terkait dengan identifikasi senyawa flavonoid, baik itu secara kualitatif ataupun kuantitatif. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dengan ini? Kalau nggak ada, berarti mungkin apa? Ada yang mau ditanyain? Atau udah cukup jelas? Halo? Sementara cukup, Ibu. Udah cukup. Oke, kalau udah cukup berarti mungkin sampai di sini ya untuk pertemuan kita hari ini. Eh, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.